ada gambar dulu nih yang harus Bapak ceritakan dari gambar ini. Ini maaf, dilarang tidur di dalam masjid. Bapak pada saat kecil, Bapak kecil bersama ayahanda itu sempat hampir tidur di masjid ya Pak ya? Dalam perjalanan menuju ke salah satu pesantren, betul? Oh, betul ya, jadi tahun 66 ya, ya mungkin karena orang tua saya kan uangnya pas-pasan, mau ke hotel, apalagi ke hotel gitu kan. Jadi dari daerah kami di Batang, Jawa Tengah, ke Semarang naik bis, terus ke Solo, sampai Madiun udah malam, sudah hampir maghrib itu kan. Sudah dari Madiun ke Jombang sudah nggak ada kendaraan, kereta api nggak ada, bis nggak ada. Akhirnya diajak ke masjid untuk barangkali ada tempat, bukan masjid dalam pengertian tempat sholat ya. Kadang-kadang kan di masjid juga ada gudekan-gudekan ya, ada kamar-kamar yang bisa dipakai untuk tidur gitu kan. Ternyata nggak boleh di situ, akhirnya diantarkan ke penginapan. Ya. Penginapan itu di luar kayak bagus, kayak tembok gitu, tapi telah masuk ternyata itu kamar-kamarnya itu dari bambu-bambu gitu di Madiun itu. Nah bapak saya mungkin karena ya tahu kantongnya tidak terlalu tebal gitu ya, itu minta nggak usah masuk kamar gitu kan. Sudah di atas tikar aja, bapak dengan saya dengan adik saya tidur di situ. Jadi semalam itu tidak di kamar, tidur di tikar aja. Ya orang lewat banyak, nyamuk juga banyak. Masya Allah waktu itu. Ada gambar lagi nih Pak yang akan harus Bapak ceritakan. Ini Pak, jadi tukang pijit Pak. Pernah Pak? Tukang pijit. Ya saya memang orang menyebutnya kadang-kadang ada yang manggil kiai. Sebenarnya saya itu hanya pemijat kiai gitu loh. Ya. Waktu di mana itu Pak? Waktu di pesantren Tebuyereng itu Kiai Idris Kamali, Allah yarhamu ya, itu menantu daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau hafal Quran. Nah tiap malam beliau itu selalu menghafal Al-Quran. Nah ditugaskan 2 santri untuk satu yang menyimak kalau ada kesalahan, satunya lagi untuk memijat. Nah saya sering ditugasi untuk memijat beliau. Suatu saat itu biasanya mulai jam 9. Saya pijat beliau terus gitu, tiba-tiba beliau tidur. Ya, bangun lagi, ngapalkan, ya tidur lagi, terus nggak bangun-bangun, saya mijet terus gitu kan. Udah berapa jam itu Pak? Ya, saya nggak lihat jam gitu kan ya. Saya kan sebagai seorang santri itu tidak menginginkan, ya kiai itu tidak rela gitu kan. Maka saya pijat terus itu. Dan kiai tidur terus gitu kan. Akhirnya bangun, sebenarnya kan sudah pulang-pulang itu, pulang. Pulang, saya lewat masjid, saya lihat di masjid jam 2 malam sudah. Jadi mulai jam 9 mijeti terus gitu. Dengan yang ini, nih Bapak masih ingat nggak ya? Ya, yang ini nih Pak. ini guru saya, Masya Allah. Sebelah sini Pak. Ya, Insya Allah. Ini Insya Allah. Tumben ini. Ini, ya. Diperkenalkan. Ini Bapak Haji Abdullah Sarwani, sarjana hukum. Beliau asalnya dari Banyumas Pak ya. Banyumas ya, Purbalingga. Ini guru kami sendiri ya. Dan mohon maaf Pak, beliau sering bajunya kami cucikan dulu Pak. Silakan Pak. Ini kalau mencucikan baju sampai seminggu berapa kali itu Pak? Memang harus ya? Enggak, tentu kadang-kadang kan saya sering ke rumah Mbak Yu beliau ya. Mbak Yu beliau itu adalah menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya panggilannya Bu Kholik Hasyim itu kan. Sering. Beliau tinggal di situ. Kadang-kadang kalau saya kan cuci pakaian kadang-kadang di situ. Lihat saya lagi mencuci, ya Dek titip ya gitu. Sekalian. Iya gitu. Pak Abdul, ini sosok kalau ingat lagi ke masa lalu begitu, ke zaman-zaman masih beliau nyantri begitu. Ini santri yang seperti apa ini Pak Ali Mustafa Yakub itu Pak? Iya, ini dari dulu sudah saya kenali sebagai mahasantri. Kenapa bukan santri biasa itu? Karena sesungguhnya jenjang santrinya itu sudah sedemikian senior gitu.
Jadi ketika di Tebuireng itu dibuka satu universitas perguruan tinggi namanya Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, itu yang pertama-tama. Itu sejumlah santri senior itu rame-rame masuk untuk belajar kembali. Jadi kesan saya memang dari dulu sudah gairah keilmuannya itu tinggi. Santrinya itu santri yang sudah cukup mateng sebetulnya. Ya, kalau dalam bahasa diplomatnya itu smart lah kira-kira. Ya, cerdas, ya, dan dari dulu kesan saya teguh pendirian itu. Baik, baik. Itu. Oke, Pak. Kabarnya setelah dari pesantren, ini Bapak sempat lost kontak lumayan lama begitu dan langsung ketemu pada saat di DPR. Bukan, dari ketemunya beliau kemudian aktif di MUI, saya di MUI gitu kan. Ya, mungkin ya nggak tahu berapa tahun ya, puluhan tahun. Sebab ketika saya kembali ke Tebuireng misalnya, beliau sudah tinggal di Jakarta, jadi nggak ketemu gitu kan. Nah kemudian beliau jadi duta besar di Lebanon dan sebagainya itu. Tapi alhamdulillah sekarang kembali lagi lah seperti itu. Baik, mungkin Bapak sebagai imam besar minta masukan, tadi kan sebagai duta besar banyak minta masukan bagaimana berdiplomasi begitu ya. Tapi khusus untuk sebagai imam besar gitu, ada pernah minta masukan dari Pak Abdul? Ya secara pribadi misalnya ya, ketika kami harus menyampaikan makalah dalam bahasa Inggris, saya kan bikin makalah gitu ya. Ya saya tahu sejak dari Tebuireng beliau ini ketika ada duta besar Amerika kalau nggak salah ya. Iya, konsul jenderal. Konsul jenderal Amerika itu, beliau menerjemahkan pidato beliau itu diterjemahkan oleh beliau itu kan. Nah maka saya tahu bahwa beliau adalah excellent lah dalam bahasa Inggris. Maka saya kalau ada makalah itu saya tunjukkan beliau dulu. Ini beliau dicoret-coret nanti yang nggak benar seperti itu. Ini salah satu hubungan kami dengan beliau tetap seperti itu, pernah terjadi gitu. Banyak yang harus dicoret-coretnya nggak Pak? Banyak nggak Pak? Ya, hebatnya beliau ini ya sebagai imam besar. Ya, saya sangat bangga betul itu. Bangga sekali, bangga sekali. Pak Abduh, ini kan bolehlah dibilang sekarang mungkin teman, sahabat gitu. Tapi kan bagaimanapun Bapak pernah menjadi guru beliau begitu. Bukan pernah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa Pak? Mungkin nasihat, titipan dari Bapak kepada mantan santri Bapak ini? Ya ini pengakuan beliau menjadi santri dan saya menjadi gurunya itu sekarang sebaliknya pada diri saya menganggap ini partner guru saya yang hebat. Gitu loh. Ya. Keuletannya teruji, kemampuan komunikasinya juga sangat teruji. Ya, itulah yang membuat kagum saya. Walaupun beliau seringkali juga berbicara keras mengenai sesuatu ya. Iya, beliau terkesan kaku karena itu tadi. Ya, kalau dalam bahasa Belandanya kira-kira saklek lah. Ya, enggak banyak bunga-bunga kalau ngomong itu. Nah, pokoknya kalau nawarin, Bapak, hari ini kita makan siang bersama. Beliau pilihan kulinernya luar biasa itu. Wah, ini balas dendam apa ya? Dulu santri kalau makan aja sulit, sekarang ini mentraktir saya di restoran yang hebat gitu. Ingin mendoakan mudah-mudahan karir beliau tetap di puncak. Amin. Ya. Tetap menjadi imam besar. Amin. Imam besar itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Lebanonnya itu mufti, ya, pemimpin agama. Dan saya senang sekali kalau beliau istiqomah di imam besar Masjid Istiqlal. Amin. Banyak yang mendoakan ini. Terima kasih Bapak. Kami harus jeda dulu. Sesaat lagi kami kembali. Daerah Bawang pulang naik dokar itu. Naik dokar. Di kendaraan itu dokar ada orang tua bilang sama ibunya, ini anak ini harus dijaga hati-hati.